Maksud saya itu sebenarnya bagusnya ya kalau misalnya udah stay dengan plan yang sekarang yang ada gitu. Maksudnya udah cukup, kecuali dia mau melakukan perubahan besar. Cuman saya jadi bingung sih dengan keadaan private placement ini. Ntar jumlah saham beredar makin banyak, otomatis kalau jumlah saham beredar makin banyak, otomatis ya akan lebih berat, friend itu akan lebih berat teman ya. Kecuali friend ini mungkin bisa diangkat, tapi dengan catatan satu hal ya teman, friend ini harus punya periode yang lebih panjang lagi. Jadi harus bikin benar-benar retail itu buang barangnya lebih lama lagi ya. Jadi kalau misalnya mau ngangkat friend sampai 150 itu jadi lebih berat dibandingkan dulu aja sebenarnya ngangkat ke 150 itu udah berat. Nah sekarang mau ngangkat ke 150 ya udah lebih berat lagi, karena jumlah saham brandnya pasti akan lebih naik lagi gitu. Udah gitu kalau tiap hari teman perhatikan RTI, friend itu setiap hari itu ada yang namanya OWK ya, atau obligasi wajib konversi yang tadi saya bilang gitu. Sorry, bukan OWK. Kok OWK sih? Waran yang konversi. Jadi waran konversi mulu. Walaupun dikit-dikit ya, tapi kan lama-lama kalau tiap hari secara konsisten banyak juga gitu waran yang konversi. Nah, waran atau kupon yang konversi ini otomatis kan jadi saham biasa nih kan. Nah, saham biasa ini makin lama makin banyak, makin berat juga, teman. Jadi agak sulit kalau misalnya saya tetap stick dengan friend yang harganya 150, itu agak sulit. Walaupun banyak orang yang menganggap friend itu bisa sampai ke 300 segala macam, cuman saya valuasinya nggak nyampe situ dari awal pun. Dengan valuasi yang sama, dengan growth yang sama ya, tanpa adanya private placement saya pun di 150. Tapi karena ini ada dengan corporate action yang menurut saya pribadi jadi tanpanya, jadi ngebuat saya meragukan GCG-nya ya teman ya. Kalau misalnya kita ngomong secara bisnis mungkin masih oke, tapi saya jadi mempertanyakan aja gitu. Maksudnya apakah memang se-urgent itu melakukan private placement? Nah jadi dengan hal-hal yang ada teman ya, maka dari itu saya akan menurunkan target friend dari 150 jadi 120 ya. Jadi pertimbangannya itu saya melihat potensinya masih bagus, tapi ada risikonya teman, ada yang ganjel. Nah jadi saya kepikiran dua hal nih. Satu, potensinya masih bagus karena betul seperti analisa saya, Q1 2022 dia beneran untung ya, PI-nya beneran hijau, tapi ada private placement lah, ini yang malah ngejatuhin saya punya proyeksi ya. Jadi kalau misalnya teman tanya kira-kira kenapa saya turunin friend dari 150 jadi 120, karena saya melihat ada resiko lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau resikonya lebih besar ya pasti otomatis targetnya saya turunin teman ya. Saya nggak berani segila itu juga. Cuman ya kalau misalnya teman dapat friend di harga 70-an mungkin ya, itu bisa di hold, itu lumayan panjang juga nggak masalah gitu. Ke 70 ke 100 saya teman udah untung 30%-an, 40% begini. 100 bagi 70 itu 42% teman untung ya. Jadi sabar aja kalau dapat harga bawah, tapi kalau udah dapat harga tinggi pikir-pikir risk to rewardnya kadang-kadang nggak imbang untuk friend ya. Kalau friend balik ke 70 lagi teman ya, balik ke 70 lagi atau 6 ya 70 lah, nggak usah jauh-jauh lah ya. Friend balik ke 70 lagi, saya pasti bullish lagi di friend. Cuman sekarang harganya friend tuh udah nggak 70 lagi teman. Jadi apa ya, semakin tinggi harga otomatis resikonya semakin besar kalau mau saya pribadi gitu. Jadi mungkin view kita agak beda mungkin ya. Nggak apa-apa kan ya, beda pendapat ya teman ya. Semoga dimaklumin nih. Saya kan mikirnya kan agak aneh ya. Oke, nextnya tadi apa ya? Utang yang terakhir saya nih. Utang terakhir saya tadi ketutupan. SMRA ya. SMRA yang kurang nih. SMRA. Oke. Nah, Sumarekon, kenapa saya sempat pilih Sumarekon? Ya terakhir ada bonus kayak KPIG ya. KPIG kan saya disampaikan ya di grup ya tentang kenapa sih saya pilih ya, karena saya ngeliat ada proyek yang bagus gitu ya tentang KPIG. Ya simple, that's it, KPIG gitu doang gitu. Ya, terus balance sheet-nya juga oke banget KPIG. Jadi udah, terus ada isu private placement KPIG. Simple. Tapi kalau SMR itu saya pertimbangan saya banyak. Saya suka saham yang kira-kira sebenarnya earnings-nya meningkat ya, earnings-nya membaik, tapi sedang dihantam sama isu jelek. Nah, saya malah suka teman dengan saham-saham seperti itu. Pertama ya, satu hal yang harus kalian tahu, isu jelek yang menimpa SMRA ini ya terkait tentang, sebentar saya nggak berasa ngomong nih. Di sini saya harus baca sesuai berita ya. Sebentar saya searching dulu nih. Ntar saya ngomong 1-2 kata aja bisa bahaya buat saya nih. Jadi sebentar ya teman ya. Nah ini saya berani ngomong nih dari bisnis.com terkait kasus bicara soal kasus suap ya. Nah, di sini sebentar ya. Saya coba bacain beritanya berdasarkan berdasarkan artikel yang udah ditulis sama web terpercaya ya. Di sini kontan.co.id ya. Judulnya,
Petinggi Sumarekon Agung atau SMRA terjerat kasus suap ex wali kota Yogyakarta. Saya baca dengan jelas nih, jadi di sini ada sumbernya ya. Nah di sini ini kan karena sensitif jadi saya agak hati-hati bacanya. Nah di sini dia ada kasus suap segala macam. Cuman maksud saya pribadi ini enggak, ini apakah akan berdampak secara menyeluruh? Pertama yang harus kita perhatikan adalah SMRA ini kita harus tahu konsepnya dan juga kita harus tahu dengan kondisinya gitu. Oke, petingginya ini siapa? Petingginya ini namanya Nusihono ya. Sebentar ya, saya coba buka ya. SMRA. Petinggi. Sebentar nih, saya lagi baca teman ya. Takut salah nih. Haryadi Suyuti. Alexander mengatakan Oon ditangkap di wilayah Yogyakarta pada Kamis. Menurut dia, Oon menyuap Haryadi Suyuti dengan sejumlah uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang asing di rumah dinas jabatan wali kota. Oke. Uang dari Oon itu diterima oleh sekretaris pribadi sekaligus ajudan Haryadi Suyuti, Trianto Budi Yuwono. Bla 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 bla. Oke ya teman ya. Nah di sini saya nggak menemukan satupun nama yang berasal dari Oke, poin pertama gini ya, saya langsung simpel aja teman-teman, sesimpel ini ya. Pertama, saya nggak menemukan nama ini harusnya nggak masuk dalam keluarga dari pemilik Sumarekon. Ya, sepengetahuan saya, pemilik dari Sumarekon ini adalah dari grupnya keluarga Nagaria ya. Jadi kalau misalnya masuknya adalah grup Nagaria, keluarga besar Nagaria, maka dari itu ini akan jadi sentimen yang benar-benar buruk buat saya pribadi. Tapi saya ngelihatnya di sini namanya itu harusnya di luar dari keluarga. Ya, keluarga dari pemilik utama dari Sumarekon ini, di luar dari foundernya. Artinya apa? Apakah ada masalah dengan GCG di Sumarekon? Jelas kalau kita lihat secara kacamata menyeluruh, ya jelas ada masalah GCG di sini. Jadi kita akan mempertanyakan tentang kepercayaan kita menaruh uang atau berinvestasi di Sumarekon. Kok jajaran BOD-nya atau BOC-nya itu kok dia ada kasus suap segala macam. Itu kan kita sebagai investor yang taruh uang di sini kan akan ngeri-ngeri ya. Tapi sepengetahuan saya dalam kasus Sumarekon ini malahan itu nggak ada hubungan langsung atau hubungan keluarga dengan foundernya. Jadi harusnya secara orang ini mudah digantikan gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya ngeliatin penurunan harga Sumarekon dengan berita yang ada dibandingkan dengan earningsnya Sumarekon yang naik, ini ada suatu hal yang nggak sinkron ya. Saya istilahnya kasarnya apa ya? Saya ngeliat celah di sini gitu. Saya ngeliat celah harga Sumarekon turun, tapi earningsnya naik. Nah, turunnya itu dibantu dengan berita buruk ya. Nah, bad newsnya ini itu nggak berkaitan dengan foundernya. Jadi secara GCG itu masih bisa tergantikan dan juga masih bisa recovery. Kalau menurut saya pribadi secara jangka panjang ini sebetulnya bukan masalah yang terlalu berat. Sebetulnya kalau kita ngomong jangka panjang. Tapi kalau ngomongin jangka pendek ya jelas efeknya ke penurunan harga saham. Ya, jadi kenapa saya komen tentang SMRA, kenapa saya berani rekomen SMA itu di harga 650 sampai dengan 700 ya, harga yang bagus untuk kita ambil. Itu karena yang tadi ada celah nggak sinkron dari kenaikan EPS-nya dari SMRA, di mana SMRA yang seperti yang kita tahu ya teman ya, SMRA itu termasuk dalam properti komersil ya. Properti kan ada 3 ya, ada residensial, ada komersial, ada yang namanya industrial ya. Mungkin teman-teman udah mulai lupa nih, dulu saya sampaikan properti itu ada 3. Nah, Sumarekon ini dia mencakup 2 hal ya. Pertama dia mencakup residensial iya, yang kedua dia mencakup yang namanya komersial iya. Siapa sih yang nggak tahu mall-mall dari Sumarekon itu banyak sekali. Mall Sumarekon Bekasi, Mall Sumarekon Kelapa Gading dan seterusnya itu banyak banget teman produknya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya secara secara properti komersial itu pasti omsetnya akan naik. Karena apa? Rent rate-nya udah mulai tinggi lagi teman ya.
recurring income-nya pasti akan tinggi lagi. Karena apa? Karena mall-mall udah mulai dibuka lagi, Covid udah mulai turun segala macam. Orang-orang udah banyak pembisnis sudah mulai buka tokonya lagi segala macam. Jadi recurring income pasti akan besar. Ditambah lagi produk-produk perumahan dari Summarecon. Kalau misalnya kita ngomongnya basisnya adalah apa namanya? Sebentar, ada yang broadcast malam-malam. Kalau kita ngomongin basisnya adalah perumahan Summarecon ini juga salah satu perumahan yang lakunya cukup cepat. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini terbukti dari PE ratio-nya Summarecon yang bisa kita katakan itu naik tinggi banget itu ya. Nah, Summarecon sekarang dia punya NPM atau net profit margin itu di angka 12%, teman. Jadi besar sekali angkanya. Dan kalau kita proyeksikan di 2022 harusnya revenue dari Summarecon harusnya akan naik lebih tinggi dibandingkan 2020 dan 2021. Harusnya secara proyeksi ya, proyeksi simpel. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari earnings ya, terus hal ketiga apa sih? Hal ketiga yang paling menarik dari Summarecon adalah dari sisi cash flow-nya, teman. Cash flow dari Summarecon ini menarik banget. Nih, sebentar ya, saya oke. Saya balikin lagi nih. Bentar aja ya, jangan lama ya. Oke, ini ya. Langsung lihat ya teman di sini ya. Di sini ada yang namanya CFO, CFI dan juga CFF nih ya. Sorry kok CFF. Oke, ini ya teman ya. Ada yang namanya OCF, ICF sama FCF ya. Operating cash flow, investing cash flow dan juga financing cash flow di sini. Nah, kita fokusnya di operating cash flow. Di sini operating cash flow-nya Summarecon itu 2021 naik ya. Dan per kuartal 1 2022 dia juga naik lagi nih. Cukup tinggi operating cash flow-nya, mungkin ada di angka sekitar 1,3 T operating cash flow-nya dia. Dan kalau kita perhatikan di sini ada kenaikan cash reserve-nya dia. Jadi jumlah cash itu udah naik dia. Cash-nya itu naik kurang lebih sampai dengan 795 M ya, atau ya kalau digenapin 800 M lah ya. Ini kenaikan dari dia punya cash ya. Nah, ini kan hal yang bagus sebetulnya kan. Ini hal yang bagus kan. Lagi-lagi ini kalau ada kenaikan cash flow, ada kenaikan operating cash flow-nya bagus, terus dia juga kita lihat secara NPM-nya juga makin tebal segala macam. Tapi kok harga sahamnya turun nih jadi pertanyaan. Kalau saya sekali lagi ngelihat ada celah di sini, ya. Kalau orang-orang malahan ada fear yang besar di saham Summarecon seperti ini, saya mempertanyakan lagi kira-kira fear-nya itu masuk akal apa enggak, ya. Make sense apa enggak sih kalau misalnya kita lihat Summarecon itu saya udah nggak baik-baik kamera lagi temen ini, jadi cantolannya jadi ngaco nih. Sebentar. Miring-miring gini. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gitu ya, kita pertimbangkan kok jadi miring ya. Kita pertimbangkan kok Summarecon malah turun harganya padahal dia punya laporan keuangan malah bagus, membaik ya. Jadi pertimbangannya banyak, teman. Pertimbangannya jadi banyak dan kita juga harus jadi memvalidasi dia punya berita, dia punya sentimen. Itu beneran jelek apa cuma dijelek-jelekin sih? Apa sebenarnya berdampak besar, apa cuman angin lalu doang nantinya gitu ya. Kalau saya sih ngeliatnya ada hal seperti itu, jadi saya berani di Summarecon ya, karena kalau misalnya kita lihat secara teknikal juga Summarecon udah terhitung harganya cukup murah loh teman. Aduh, ini saya ngambilin chart cuman saya nggak bisa kasih share teman-teman lagi nih karena ribet bolak-balik kameranya. Teman-teman ntar buka aja ya chartnya Summarecon ya di dia punya trading view segala macam, itu akan kelihatan kok Stockpit lah atau RTI segala macam. Cek aja dia punya dia punya technical itu. Sekarang itu Summarecon ada di harga supportnya dia ya. Di area support itu di angka 650 sampai dengan 670. Itu harga support dari Summarecon ya. Kita dapat di harga ini itu adalah suatu hal yang bagus ya. Kalau misalnya dapat lebih bawah lagi mungkin di harga 500 itu bisa di average down. Kalau misalnya Summarecon bertahan di 600 sampai dengan 550, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya sih saya hold ya. Kalau saya hold sekali lagi untuk Summarecon walaupun turunnya sedalam itu. Pertimbangannya apa? Kenapa saya berani nyangkut kasarnya tanda kutip di Summarecon? Karena pertimbangan saya di Summarecon itu dia punya earnings yang terus naik ya. Kalau earnings-nya turun ya mau ngomong saya cut loss. Jadi fokusnya jangan cuma teknikalnya doang. Kita basisnya dulu fundamental dulu baru teknikal. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi Summarecon 650 itu menarik menurut saya pribadi ya. Dapat segitu sih itu bagus. Ya, jadi banyak sekali saham-saham tadi saya sebutkan ya. Ada Antam, prospek kayak gimana, SMA gimana, terus Summarecon gimana, Friend yang saya turunin gimana, KPIG juga saya tadi udah menyampaikan secara simpel ya, secara singkat juga udah saya sampaikan berita-beritanya.
Dan terakhir mungkin ini euforianya lagi pada di Bit nih ya. Saya udah males bahas Bit lagi soalnya Bit udah nggak di 50-an lagi. Kemarin pas 50-an orang-orang pada takut ya, pada takut beli Bit. Sekarang Bit udah di 68 ya, walaupun belum tinggi-tinggi banget sih. Cuman sih saya berharap ya Bit bisa lebih tinggi lagi dari ini. Ya mungkin ada yang nyangkut lebih tinggi lagi segala macam, kan kita nggak tahu ya. Cuman harusnya sih kalau yang rutin fresh zone segala macam bisa Bit, apalagi dia punya valuasi yang rendah, harusnya akan jadi masalah untuk Bit. Oke ya, oke masih banyak ya saham-sahamnya. Oke, kita next ya teman ya, next ya. Udah kemalaman nih soalnya ini. ya simpel lah ya, kalau Tekim ya kita liatin PAP-nya ya. Kalau misalnya ngomongin NKP juga sama, PAP-nya juga. MDLN saya tahu produknya ada di mana, nggak jauh ya di JGC segala macam. Cuman saya belum analisa mendalam, jadi saya nggak berani ngomong. Terus tadi masalah BHIT yang sempat ke 73, teman-teman harus tahu ya, BHIT 73 habis itu dibanting ke 68 segala macam. Itu kosong, hampa, body candle itu hampa. Jadi itu menurut saya pribadi itu murni yang namanya gambar chart. Perkara ada sistem yang mengatakan dia fake accumulation atau akumulasi atau distribution segala macam whatsoever, kita fokusnya jangan di situ teman ya. Kita fokusnya ini ya maksudnya apa gitu. Kenapa dia gambarin chart seperti itu dengan lower shadow yang naik gitu, lower shadow yang panjang. Lower shadow panjang artinya kan ada rejection ya. Kalau ada rejection artinya apa sih? Ya artinya saham ini ada minat buy-nya, ada minat buyer di bawah sini. Saya mungkin nggak akan secara gamblang ya, nggak akan secara frontal menyampaikan artinya apa. Teman-teman artikan sendiri aja yang saya maksud tadi ya tentang BHIT ya. TPMA sabar dan kok sabar ya? Bukan sabar maksudnya. Teman-teman harus tahu ya, corporate action itu ada batasnya dan juga ada kepentingannya ya. Yang namanya corporate action, aksi korporasi pasti ada kepentingan di situ. Nah, yang namanya emiten buyback pasti akan dijaga, karena setiap emiten buyback itu akan disampaikan dia itu akan buyback maksimal di harga berapa. Nah, kasusnya TPMA ini jelas ya, dia tuh maksimal buyback itu di angka 500. Ya pasti dia harganya nggak akan bisa tembus dari 500. Mungkin akan dijaga di angka 380 sampai dengan 460 mungkin ya, 380 460. Itu mungkin area yang akan dijaga oleh oleh timnya dari TPMA menurut saya pribadi ya. Jadi TPMA akan naik once dia selesai buyback. Simple. Tapi buybacknya TPMA harusnya nggak terlalu banyak sih. Cuman masalahnya cuma 100 M kalau nggak salah ya. Cuman permasalahan dari TPMA itu bukan masalah buyback yang nggak terlalu banyak apa enggak. TPMA ini sekarang jadinya kurang liquid ya. Kalau kurang liquid nyerap likuiditasnya susah teman. Jadinya dia butuh waktu buyback itu lebih lama lagi. Ini sama seperti yang terjadi pada Rolls ya. Dia cuma 300 M doang tapi lama, butuh waktunya lama. Karena apa? Periodenya otomatis lama karena likuiditasnya rendah gitu. Ya, kurang likuiditasnya. Jadi kalau TPMA pasti akan makan waktu banyak teman. Kecuali kalian baru mau akumulasi TPMA di harga 380 sampai dengan 440 lah kalau misalnya mau lebih aman. Tapi kalau misalnya mau lebih beresiko bisa naikin ke 460 dalam periode waktu yang lama. Mungkin saya berani katakan mungkin 6 bulan ya, 6 bulan ke depan itu mungkin akan bagus. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya nggak sabaran, pengen cepet di TPMA akan susah ya. Karena ada kepentingan ditahan harganya nggak nyampe 500 tadi ya. Jadi kita harus paham aksi korporasinya. Oke teman ya, kayaknya saya udah ngomong panjang sampai berbusa nih ya. Kayaknya utang-utang udah lunas, tinggal satu utang lagi ya. Ini satu utang lagi adalah saya buatin video tentang cara screening saham dari Stockbit ya. Nah ini kan saya mau fair-fair aja, saya terbuka ke teman-teman semua ya. Ini saya ada kerjasama ya dengan ada kerjasama dan juga nanti videonya akan di-review dulu sama mereka. Jadi kalau memang oke akan diupload, tapi masalahnya saya bikin videonya pun belum belum sempat bikin video sama sekali. Jadi soon itu pasti akan keluar, tapi ditunggu aja teman ya, ditunggu aja. Oke, simple ya teman ya, sampai sini aja. Semoga besok BHIT-nya tembus 80 ya atau mungkin 70-an dulu lah, 75 dulu lah.